Halo pemirsa Jak TV, senang sekali saya Ruth Maria Tiara kembali menemani Anda dalam 1 jam ke depan di program Meet the VVIP. Dan dalam episode kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu tokoh akademisi dan juga putra terbaik bangsa yang kiprahnya sudah tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan Indonesia. Langsung saja kita sapa Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arief Satria, SPMSI. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Halo Prof, apa kabarnya? Semoga sehat selalu nih. Gimana sih aktivitas sebagai rektor ini selama pandemi COVID-19? Apakah ada berkurang terkait pengaturan schedule atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, Prof? Alhamdulillah COVID ini semakin padat kegiatan karena kalau biasanya kita bisa berseminar sehari hanya 2 kali, dalam COVID ini sehari bisa 6 kali. Jadi Wow. misalnya pada tahun 2020 ini ternyata saya itu webinar itu menjadi pembicara hampir 109 kali. Mhm. Jadi kalau ini bukan COVID nggak mungkin ya kita lakukan Baik. seperti itu. Jadi justru aktivitas semakin banyak dan kemudian saya tetap masuk kantor setiap Mhm. hari jam 6:30 udah di kantor karena harus Baik. nyapu-nyapu Mbak Tiara ya. Baik. Kalau nggak saya nggak datang ya nyapu siapa kan gitu. Tapi otomatis lebih padat ya dengan adanya webinar, Zoom meeting dan Oh sebagainya iya, begitu Pak ya? jauh lebih padat, jauh lebih sibuk. Baik, Prof, ini terkait tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh. Selama ini apakah dirasa sudah cukup memuaskan atau kemudian harus ditambah lagi atau seperti apa, Dok? Ya memang ini kondisi yang tidak ideal dan mahasiswa juga melakukan survei, kita juga melakukan survei, memang tingkat kepuasannya relatif 50-50. Jadi separuh puas, separuh tidak puas. Itu hal yang wajar sekali karena setiap orang juga memiliki metode pembelajaran yang beda-beda. Ada orang yang memang senang dengan pembelajar mandiri, ada juga orang yang senangnya ya di kelas, tatap muka, kemudian di guide betul secara ketat oleh dosen. Jadi memang bervariasi. Namun demikian, kami juga di IPB terus mendorong agar materi-materi pembelajaran itu mendekati kenyataan, dalam arti misalnya menggunakan augmented reality, supaya mahasiswa bisa menggunakan metode dengan 3 dimensi ini benar-benar menghadapi seolah-olah menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita sebenarnya mengajarkan pada mahasiswa bahwa sumber pembelajaran itu bukan hanya di buku, bukan hanya di kelas, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu justru yang lebih penting, sehingga mahasiswa bisa menemukan realitas di lapangan sebagai sebuah sumber pembelajaran, sumber pengetahuan. Itu yang saya kira sangat mahal yang tidak bisa didapatkan pada saat kondisi normal. Baik, Prof, gimana sih Prof caranya menyiasati begitu kegiatan riset, kemudian penelitian atau yang memungkinkan harus mengadakan perkumpulan atau minimal pertemuan yang harus bertatap muka, Prof? Ya, memang kalau kita melakukan riset, sebagian riset juga depending. Seperti saya kan punya program riset sendiri mandiri untuk saya pribadi, terpaksa sepending. Kenapa? Karena penelitiannya di lapangan, harus jauh, harus ke Papua. Jadi harus ke pending. Tapi penelitian-penelitian sifatnya laboratoris ya tetap berlangsung, berjalan dengan baik, dan bahkan ya inovasi-inovasi masih terus berjalan. Tapi inovasi-inovasi yang kita hasilkan pada masa COVID kan inovasi-inovasi yang relevan, berkaitan dengan masalah obat, berkaitan dengan masalah pangan fungsional yang relevan dengan COVID ini, misalnya ekstrak jambu merah, ya memang itu efektif sekali untuk COVID, itu tetap berlangsung. Jadi saya kira riset ya tidak seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk pengabdian pada masyarakat, KKN, mahasiswa, KKN domisili, KKN ada di mana-mana. Tapi untuk pengabdian masyarakat ya berjalan seperti semula. Artinya apa? Berjalan seperti apa yang ada sebelumnya. Saya baru 2 hari lalu dari Tegal, panen bawang putih. Ya. Jadi justru ini kesempatan bagi kita di masa pandemi COVID ini, sektor pertanian kan sektor yang tumbuh 2,19%, yang sebagai penyelamat ekonomi nasional, dan itu lebih sangat luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita, itu harus kita benar-benar jaga. Nah, justru disinilah saya berusaha ingin terus memotivasi petani, saya memotivasi para akademisi yang memang giat melakukan inovasi-inovasi di lapangan. Kemarin saya ke Tegal itu melihat bagaimana bawang putih itu bisa dipercepat masa dormansi untuk pembenihan. Nah, tadinya 6 bulan, sekarang cukup 2 bulan. Jadi ada efisiensi. Nah, kemudian saya juga melihat lagi bagaimana sebuah desa yang bisa mentransformasi untuk
dari perambah hutan menjadi budidaya kopi yang sekarang kopinya itu kopi yang juara nasional. Baik. Kemudian ada juga masyarakat yang di tengah COVID ini masih terus memproduksi lele. Tapi bukan lele, bukan pecel lele Mbak Tiara. Ini lelenya itu dagingnya menjadi biskuit, ya. Kemudian kulitnya menjadi kerupuk, menjadi keripik, kemudian tulangnya menjadi kerupuk. Jadi zero waste. Kan ini kan inovasi-inovasi masyarakat yang harus kita semangati, harus kita dorong. Mereka bisa berinovasi karena didampingi oleh teman-teman di IPB. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menurut saya terus kita dorong agar agar di masa pandemi COVID ini tidak menyempitkan kegiatan, tapi justru kreativiti bermunculan seperti itu. Baik, untuk risetnya sendiri begitu Pak, adakah yang kemudian berkontribusi dengan pandemi ini, dengan virus, atau penemuan apa yang kemudian bisa mencegah atau seperti apa gitu Pak? Ya, saya kira tadi sudah saya sebutkan, salah satunya adalah soal jamu merah, ekstrak kulit jeruk, ya, dan berbagai, karena kita fokus pada pangan, ya. Jadi makan pangan apa yang memang senyawa-senyawanya itu cocok untuk mengatasi COVID. Ada juga cajuput, misalnya inovasi permen dari kayu putih. Ya, ketika saya sakit COVID kan saya juga banyak mengkonsumsi permen cajuput, permen karya dosen IPB, Prof. Hani Wijaya, yang memang itu ternyata sudah terbukti bahwa senyawa itu efektif untuk mengatasi COVID. Saya juga banyak mengkonsumsi penghirup kayu putih, ya. Jadi ketika saya kena COVID ya banyak kayu putih gitu. Dan juga banyak obat-obat herbal yang diproduksi oleh IPB. Ya memang itu relevan untuk meningkatkan imun. Saya kira itu yang penting. Baik. Ya Prof tadi sempat menyinggung juga memang sempat terkonfirmasi pada bulan September lalu ya. Nah, tapi ini waktu pas awal-awalnya itu ada ngerasa gejala gimana atau memang langsung drop atau seperti apa, Prof? Ya, saya demam 3 hari, 4 hari, kemudian sampai sempat tidak bangun di kamar tidur, kemudian radang tenggorokan, penelan sakit sekali. Saya awalnya menduga ini penyakit biasa, tapi ternyata ini adalah COVID. Ya, kita ikhlas saja, kita terima, dan kemudian itulah. Karena saya terinspirasi oleh apakah dikatakan oleh Ibnu Sina bahwa ketenangan adalah separuh obat, kepanikan adalah separuh penyakit. Oleh karena itu yang paling penting kan bagaimana kita mencari sumber-sumber ketenangan. Ya, nah kalau sumber ketenangan berarti kan ini bicara soal ketahanan spiritual. Jadi ya mau nggak mau kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak ngaji dan sebagainya itu membuat ketenangan. Karena ketenangan itu sumber obat. Itu hal yang memang di luar sesuatu yang sifatnya medis. Nggak boleh stres begitu ya Prof ya? Nggak boleh stres, nggak usah ngurusi kerjaan, jadi nggak usah nonton TV dulu. Begitu nonton TV isinya kematian COVID ya stres juga kita kan. Betul. Kita nggak usah nonton berita-berita yang buru-buru, nonton yang asik-asik aja. Ya banyak hiburan, kemudian saya bisa buat lagu pada saat COVID, ya kemudian hati senang aja dibuat senang. Cukup produktif begitu ya Prof ya? Ya lebih produktif ya, tapi kemudian paling penting adalah mindset kita. Jadi mindset kita adalah tadi. Jadi kita memang ini adalah persoalan yang sifatnya apa ya? Mindset ya, persoalan hati kita. Kalau mindset kita adalah mindset yang positif, karena Tuhan itu kan berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita ini berprasangka baik, kita mindset kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Saat ini kita hanya diuji sebentar saja supaya kita tahu kesalahan kita itu apa. Ya itulah kita ikhlas dan kita terima. Tapi kita mohon disembuhkan dan kita punya mindset yang positif, insya Allah sembuh. Alhamdulillah dalam waktu 5 hari saya sembuh. Ya, sekitar 5-6 hari seminggu termasuk waktu yang cepat daripada penyintas COVID yang lain ya. Boleh di-share sama kita mungkin tipsnya apa supaya cepat pulih begitu, Prof? Ya, yang pertama adalah ada 3 ketahanan. Satu ketahanan spiritual tadi, yang basisnya adalah tadi tentu agama, dan kemudian itu menjadi sumber ketenangan. Kemudian kedua adalah ketahanan interpersonal. Kita harus kebetulan saya punya banyak teman, saya sahabat, saya mendeklar secara terbuka bahwa saya kena COVID, saya tidak malu, ya. Dan kemudian doa luar biasa banyak. Tapi paling penting kita mendeklar itu kan dalam rangka untuk mempermudah tracing. Ya, dalam mudah tracing artinya apa? Artinya kita membantu orang lain supaya tidak terkena. Jadi kita punya niatan untuk orang lain. Kemudian yang kedua tadi orang banyak mendoakan dan juga ternyata banyak juga orang mengirim obat sehingga terjadi kepusingan kita yang kedua. Kepusingannya apa? Memilih obat mana yang harus dikonsumsi karena obatnya banyak sekali sehingga rumah saya kayak apotek ya karena banyak orang ngirim ini ngirim itu. Seperti apotek berjalan begitu ya Pak. Iya.
akhirnya saya konsultasi ke dokter, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Kemudian tadi yang ketiga adalah ketahanan fisik. Jadi bahwa tadi ketahanan spiritual itu kan iman, ketahanan fisik itu imun, ya. Jadi iman dan imun itu harus sinergis. Nah, imun ini harus kaitan dengan soal medis. Jadi saya diinfus selama 3 hari. Ketika diinfus itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena vitamin masuk, obat masuk dan sebagainya. Kemudian saya juga terus berjemur, kemudian mengkonsumsi obat-obat herbal, yang kemudian ya tadi makan banyak sehingga pada saat setelah COVID naik 5 kilo ya karena apa? Makan banyak sekali karena untuk tubuh supaya kuat. Energi supaya kuat. Jadi banyak makan, banyak minum, makan buah apapun yang bergizi kita makan ya. Jadi ya kita coba nikmati sejenak sendiri di kamar di rumah sakit ya, tanpa ada siapapun ya, paling apa ya? Ya saya menikmati itu kesendirian itu karena tadi kuncinya di keikhlasan kita. Baik. Kalau kita ikhlas, insya Allah kita akan lebih tenang. Prof, support keluarga dalam masa pemulihan Prof itu seperti apa? Ya tentu, ini keluarga nomor 1 karena doa tentu dari ibu, dari orang tua, dari istri, dari anak ya. Jadi keluarga tentu sangat ini sekali. Ya saya alhamdulillah terus dikirim makanan dari luar karena makan rumah sakit ya tahu sendiri ya. Kadang-kadang kan kita pinginnya makan yang lain. Tapi makan rumah sakit sebenarnya enak-enak, lumayan enak juga. Tapi kadang-kadang kan menunya variasinya tidak begitu sehingga saya kadang-kadang pesan dari luar apa ini keluarga istri saya support terus kirim makanan, kirim ini, kirim apa supaya yang penting saya makan banyak. Nah itu. Baik, jadi memang ini didukung juga dengan keluarga supaya cepat sembuh. Jadi ada keinginan juga kita untuk cepat sembuh ya Prof ya? Iya, tapi yang penting juga sama bahwa mindset keluarga juga sama. Keluarga juga punya mindset bahwa saya 5 hari sembuh, 5 hari sembuh. Apalagi ibu saya misalnya mengatakan saya setiap hari telepon kan, telepon ibu saya, telepon keluarga saya, telepon istri, bahwa minta doa. Tapi juga pada saat yang sama itu mindset itu 5 hari sembuh, 5 hari sembuh, 5 hari sembuh. Jadi di kepala saya itu tidak mungkin lebih dari seminggu saya di rumah sakit. Itu mindset itu sangat berpengaruh. Jadi dengan mindset itu, maka saya terarahkan perilaku saya di rumah sakit. Mengikuti petunjuk dokter, istirahat cukup, makan bergizi, berjemur. Jadi effortnya itu effort yang dari hati gitu loh. Karena apa? Sesuai dengan mindset. Ya. Tapi kalau mindset kita itu pesimis, mindset kita itu, aduh kayaknya kita ini nggak sembuh, ya nggak sembuh beneran. Tapi kalau apalagi kalau nonton informasi yang kemudian bisa meracuni dan kita makanya kalau itu buka WA itu medsos di handphone itu WA itu ya yang berita yang baik-baik saja. Ada teman saya juga gini ngirim WA ke saya, gimana kondisi Mas? Baik nggak? Kemarin tetangga saya meninggal loh. Ini ada orang COVID dikasih berita-berita meninggal. Jadi kan itu nggak wise ya. Seperti itu.